Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki dari kelompok 5 dengan NIM 1924022119. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhani Indriani, NIM 1924022120 dari kelompok 5. Baik, di sini saya akan membahas tentang materi konsep pembelajaran e-learning. Yang pertama adalah definisi e-learning. E-learning atau pembelajaran elektronik merupakan salah satu bentuk dari aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan pembelajaran. Learning atau electronic learning merupakan pembelajaran yang disajikan secara elektronik dengan menggunakan komputer dan media berbasis komputer. Definisi dan learning bisa bervariasi bergantung dari penyelenggara itu learning itu sendiri tersebut dan bagaimana cara penggunaannya, termasuk juga apa tujuannya dan penggunaannya. Learning merupakan sistem yang memanfaatkan media elektronik sebagai alat untuk membantu kegiatan pembelajaran yang dalam arti luas mencakup pembelajaran yang dilakukan dalam media elektronik baik secara formal maupun informal. Secara formal misalnya berupa kurikulum, silabus, mata pelajaran, dan tes yang telah diatur sesuai jadwal oleh pihak-pihak terkait. Itu pengelola e-learning. Adalah fungsi e-learning. E-learning sebagai suatu model pembelajaran yang memiliki beberapa fungsi terhadap kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Yang pertama adalah suplemen, dikatakan sebagai suplemen atau tambahan apabila peserta didik mempunyai kebebasan memilih akan mendapatkan manfaatkan materi pembelajaran elektronik atau tidak. Dalam hal ini tidak ada kewajiban atau keharusan bagi peserta untuk mengakses materi pembelajaran. Selanjutnya adalah komplement sebagai atau pelengkap apabila materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima siswa di dalam kelas. Sebagai komplement berarti juga materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk menjadi materi reinforcement atau remedial bagi peserta didik di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada substitusi. Beberapa perguruan tinggi di negara maju memberikan beberapa alternatif model kegiatan pembelajaran atau perkuliahan kepada para mahasiswanya. Tujuannya agar para mahasiswa dapat secara fleksibel mengelola kegiatan perkuliahannya sesuai dengan waktu dan aktivitas lain sehari-hari mahasiswanya. Selanjutnya adalah tujuan e-learning. Tujuan e-learning adalah untuk meningkatkan daya serap dari para pembelajar atas materi yang diajarkan, meningkatkan partisipasi aktif dari para pembelajar, dan juga meningkatkan kemampuan belajar mandiri dan meningkatkan kualitas materi pembelajaran. Diharapkan dapat merangsang pertumbuhan inovasi baru para pembelajar sesuai dengan bidangnya masing-masing. E-learning merupakan alternatif pembelajaran yang relatif baru untuk menunjang keberhasilan proses belajar mengajar dengan menggunakan berbagai fasilitas teknologi informasi seperti komputer baik hardware maupun software. Selanjutnya adalah jenis-jenis e-learning. Berdasarkan definisi dari AICTE, learning dibagi menjadi 4 model, yaitu pertama web-based learning atau pembelajaran berbasis web. Pembelajaran berbasis web ini juga merupakan sistem pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan antar muka. Dalam pembelajaran berbasis web, peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran secara online melalui situs web. Mereka bisa saling berkomunikasi dengan rekan-rekan satu sama lain melalui fasilitas yang disediakan oleh salah satu situs web. Yang kedua adalah computer based learning. Pembelajaran berbasis komputer. Secara sederhana juga, pembelajaran berbasis komputer bisa didefinisikan sebagai kegiatan pembelajaran mandiri yang bisa dilakukan oleh peserta didik dengan menggunakan sebuah sistem komputer yang mengumumkan bahwa pembelajaran berbasis komputer itu merupakan juga program pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan software komputer yang bersih tentang
berjudul Tujuan Materi Pembelajaran dan Evaluasi Pembelajaran. Ketiga, Virtual Education atau pendidikan virtual. Berdasarkan definisi Google, istilah pendidikan virtual merujuk kepada sesuatu kegiatan pembelajaran yang terjadi di sebuah lingkungan di mana pengajar dan peserta didik terpisah oleh jarak dan waktu. Pihak pengajar menyediakan materi-materi pembelajaran melalui penggunaan beberapa metode seperti aplikasi LMS, bahan-bahan multimedia, pemanfaatan internet, atau konferensi video. Keempat, digital collaboration atau kolaborasi digital adalah suatu kegiatan di mana para peserta didik yang berasal dari kelompok yang berbeda, kelas, sekolah, antar negara, bersama-sama dengan sebuah proyek atau tugas sambil berbagi ide dan informasi dengan seoptimal mungkin memanfaatkan teknologi. Kelebihan e-learning yang pertama adalah interactivity atau interaktivitas, tersedianya jalur komunikasi yang lebih banyak, baik secara langsung seperti chatting atau messenger, atau tidak langsung seperti forum mailing list atau buku tamu. Dua, independensi atau kemandirian, fleksibilitas dalam aspek penyediaan waktu, tempat, pengajar, dan pengajar. Hal ini menyebabkan pembelajaran menjadi lebih terpusat kepada siswa. 3. Aksibilitas, sumber-sumber belajar lebih mudah diakses melalui pendistribusian di jaringan internet dan akses yang lebih luas daripada pendistribusian sumber belajar pada pembelajaran konvensional. Yang keempat, enrichment atau pengayaan, kegiatan pembelajaran, presentasi materi kuliah, dan materi pembelajaran sebagai pengayaan memungkinkan penggunaan perangkat teknologi informasi seperti video streaming, simulasi, dan animasi. Perangan e-learning juga, yang pertama, untuk sekolah tertentu, terutama yang berada di daerah, akan memerlukan investasi yang mahal untuk membangun e-learning ini. Yang kedua juga, siswa yang tidak punya motivasi belajar yang tinggi cenderung akan gagal. Yang ketiga, keterbatasan jumlah kuota yang dimiliki sekolah akan menghambat pelaksanaan ini. Dan juga bagi orang yang gagap teknologi, sistem ini sulit untuk diterapkan. Materi tidak sesuai dengan umur dan belajar, penempatan cipta untuk tugas sekolah, perkembangan yang tidak terfriksikan, pengaksesnya yang memerlukan sarana tambahan, kecepatan mengakses yang tidak stabil, dan kurangnya juga pengukuran kualitas. Proses pengembangan e-learning. Dalam proses pengembangan e-learning yaitu melalui proses penyampaian informasi, menyediakan seperangkat alat yang dapat memperkaya nilai, memperkuat modal belajar, dan kapasitas peserta didik. Pemanfaatan e-learning dalam pembelajaran melalui media berbasis komputer yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Dalam media berbasis internet yaitu melalui email, blog, dan mesin pencarian. Penerapan e-learning dalam pembelajaran. Dalam kegiatan belajar dilakukan pemanfaatan jaringan internet, tersedianya dukungan, layanan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik, misalnya CD-ROM atau bahan cetak. Tersedianya layanan tutor yang dapat membantu peserta didik apabila mengalami kesulitan. Pembelajaran. Dilihat dari penyampaian, e-learning dibagi dalam dua cara, yaitu komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah. Dalam e-learning, yaitu sistem dua arah ini juga bisa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu dilaksanakan secara langsung, artinya pada saat instruktur memberikan pelajaran. Peserta didik dapat langsung mendengarkan dan dilaksanakan melalui cara tidak langsung. Misalnya, melalui pesan yang direkam dahulu sebelum digunakan. E-learning tidak hanya digunakan secara online, tapi juga secara offline, yaitu dengan cara pembelajaran di kelas dengan menggunakan proyektor atau menonton film di DVD. E-learning di sekolah dasar. Siswa dan guru harus memiliki akses kepada teknologi. Harus tersedianya materi yang berkualitas. Guru harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan alat-alat dan sumber digital untuk membantu siswa.
Kelebihan dan kekurangan e-learning di SD. Kelebihan e-learning yaitu ada 4. Yang pertama, tersedianya fasilitas e-moderating. Yang kedua, guru dan siswa dapat menggunakan bahan ajar yang terstruktur. Yang ketiga, yaitu dapat memutar bahan belajar kapan saja di komputer. Yang keempat, yaitu relatif lebih efisien. Sedangkan kekurangan e-learning yaitu ada 4 juga. Yang pertama, kurangnya interaksi antara guru dan murid. Yang kedua, proses belajar cenderung ke pelatihan daripada pendidikan. Yang ketiga, tidak sesuai semua tempat ada internetnya. Yang keempat, yaitu kurangnya penguasaan.